Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Noviani dengan NIM A1C223075. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Ferry Tiona Pasaribu, MPD CIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Konkret dan ICT yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini, di mana video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Media Pembelajaran Konkret dan ICT. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan soal dari kelompok 3. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama dari kelompok 3. Rumah Batik Siti Hajar yang berada di Kota Jambi memiliki 2 model batik yang dikerjakan oleh 2 pengrajin batik. Produk model 1 dikerjakan dengan pengrajin A selama 2 jam dan pengrajin B selama 1 jam. Produk model 2 dikerjakan dengan pengrajin A selama 1 jam dan pengrajin B selama 5 jam. Waktu kerja pengrajin A dan B berturut-turut adalah 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Keuntungan penjualan produk model 1 sebesar Rp40.000 per unit dan model 2 Rp10.000 per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh rumah batik Siti Hajar tersebut adalah, ini saya akan lanjut ke visualisasi dari soal nomor 1 kelompok 3 ke GeoGebra. Nah, yang pertama itu kita bisa masuk ke web atau aplikasi GeoGebra seperti ini, maka tampilan awalnya itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya mengerjakannya, di sini saya akan sisipkan soalnya dulu. Nah, ini juga bisa tidak ditampilkan pada grafik dengan cara menekan ini. Nah, selanjutnya di sini masukkan fungsi x, y, di mana y itu adalah 40.000 x ditambah 40.000 ini adalah yang ini, penjualan produk model 1 sebesar 40.000 ditambah 10.000. Nah, selanjutnya kita buat persamaan garis yang terdapat pada model matematika pada soal di atas ini. Nah, di sini persamaan garis yang pertama itu adalah 2x ditambah y, ini itu adalah 1 lebih kecil dari sama dengan 12 di sini. Jadi namun karena ketidaksamaan itu tidak bisa membentuk sebuah garis, ketidaksamaan itu kita akan ubah menjadi persamaan. Nah, karena jadinya tadi itu 2x ditambah y sama dengan 12 untuk persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua itu adalah masukkan persamaan garis yang kedua. Persamaan garis yang kedua itu adalah x ditambah 5y. 5y sama dengan 15. 15-nya ini adalah 15. Nah, langkah selanjutnya itu kita masukkan model matematika, yaitu 2x ditambah y kecil sama dengan 12, dan kita bisa dari dan x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 15, dan x
lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini akan menghasilkan arsidan ini. Nah, arsidan ini merupakan daerah penyelesaian. Selanjutnya itu kita akan mencari titik potong menggunakan tools perpotongan dua objek. Nah, yang pertama itu kita cari perpotongan antara persamaan 2 dengan sumbu Y. Persamaan 2 dengan sumbu Y, maka akan menghasilkan titik A, di mana titik A-nya itu adalah 0,3. Selanjutnya kita akan cari perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di titik B-nya itu adalah 5,2, dan selanjutnya kita cari perpotongan di antara persamaan 1 dan titik dan X, sumbu X. Nah, ini akan mendapatkan C-nya itu adalah 6,0. Nah, selanjutnya itu setelah mendapatkan ini, kita bisa lanjut ke menampilkan tampilan. Kita klik titik garis 3 yang di pojok kanan, lalu tampilan, dan kita centang tampilan spreadsheet. Nah, setelah itu kita masukkan titik di kolom A dan nilai di kolom B. Kita masukkan saja titik-titik yang sudah kita dapat tadi, yaitu titik A, maka dia ketika dipencet enter, maka dia akan otomatis berubah menjadi nilainya. Misalnya 0,3 untuk B, klik enter, dan C, klik enter. Nah, untuk nilai ini kita bisa masukkan fungsi yang ini, yang fx, y. Nah, nah kita masukkan f karena kita ingin mencari fungsi dari titik 0,3, jadi kita tinggal masukkan f, buka kurung a, maka dia akan otomatis mendapatkan hasil nilai dari titik 0,3, sama dengan selanjutnya itu f, b, dan fc. Nah, karena pertanyaannya itu tadi nilai pertanyaannya itu keuntungan maksimum yang diperoleh Rumah Batik Siti Hadjar, maka jawabannya adalah 240.000, karena 240.000 ini adalah nilai yang paling maksimum. Selanjutnya, soal kedua dari kelompok 3. Soalnya, di sebuah tempat wisata di Gentala Arashi memiliki sebuah lahan parkir. Luas lahan parkir tersebut adalah 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 100 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil Rp5.000 per jam dan mobil besar Rp8.000 per jam. Jika pada 1 jam lahan parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, berapakah pendapatan minimum petugas parkir di 1 jam tersebut? Nah, langsung saja kita masuk ke GeoGebra dan memvisualisasikan soalnya. Nah, pertama setelah masuk ke web GeoGebra-nya, di sini saya akan menyisikan terlebih dahulu soalnya agar memudahkan kita menyelesaikan soal. Nah, yang pertama itu kita bisa masukkan fungsi f dan y, fungsi f, fungsi x dan y, di mana x-nya itu adalah 5.000x ditambah 8.000 y. Nah, selanjutnya kita akan masukkan persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah x
ditambah Y sama dengan 100. 100 ini adalah 100 kendaraan. Bersama 1 X ditambah Y sama dengan 100. Lalu kita tambahkan persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah 4X ditambah ini 20Y sama dengan 1760. Ini luas parkirnya, yaitu 4X ditambah 20Y sama dengan 1760. Karena ini tidak, jadi kita perkecil dulu. Nah, selanjutnya kita masukkan itu kita masukkan syarat-syarat pada soal, yaitu X. Syarat-syarat pada soal yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 100 dan 4X ditambah 20Y kurang dari 1760 dan X besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi daerah yang diarsip ini adalah daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong menggunakan tools perpotongan dua objek ini. Yang pertama itu kita cari perpotongan antara persamaan 1 dengan sumbu X. Nah, selanjutnya persamaan 1 dengan persamaan 2. Berada di titik B, yaitu 15,85. Nah, selanjutnya itu kita cari dan klik tampilan spreadsheet di sini di garis 3 di pojok kanan atas di menu tampilan spreadsheet. Nah, di sini kita bisa masukkan titik pada kolom kolom A dan kolom D, maka akan muncul nilai maksimumnya. Yaitu yang pertama itu adalah titik, dan ini adalah nilai. Titiknya itu yang pertama itu ada A dan B. Untuk mencari nilai kita tinggal masukkan F. F ini adalah tadi yang si Fx, Y. Jadi kita tinggal masukkan F untuk mencari nilai dari titik potong FA itu FA dan FB. Nah, jadi nilai pendapatan yang ditanya itu kan pendapatan minimum. Jadi pendapatan minimum petugas parkir di 1 jam itu adalah 755.000. Selanjutnya soal ketiga dari kelompok 3
di mana soalnya itu produsen dodol kentang kerinci membuat dua varian rasa menggunakan dua rasa yang berbeda, yaitu pandan dan durian. Komposisi rasa pandan terdiri dari 500 gram kentang dan 200 gram terisa pandan, sedangkan rasa durian terdiri dari 400 gram kentang dan 200 gram daging durian. Persediaan dodol rasa pandan 20 kg dan dodol rasa durian 15 kg. Harga dodol pandan adalah 70.000 dan harga dodol rasa durian adalah 90.000. Berapa titik maksimum dari dua varian rasa tersebut? Nah, langsung saja kita ke GeoGebra. Nah, untuk pengaplikasian soal nomor 3 dari kelompok 3 ke GeoGebra. Di sini pertama kita bisa sisipkan soal agar mempermudah kita mengerjakannya, tapi ini opsional. Nah, ini bisa langkah yang pertama kita buat adalah menentukan fungsi x-nya, di mana x-nya itu adalah 7x ditambah 9y. Nah, selanjutnya itu kita masukkan persamaan pertama. Persamaan pertamanya itu adalah 5x ditambah 4y sama dengan 200. Nah, untuk persamaan keduanya itu x ditambah y sama dengan 75. Nah, setelah itu kita bisa masukkan syarat-syarat pada soal, yaitu 5x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 200, dan x ditambah y lebih kecil sama dengan 75, dan x lebih besar dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Maka daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut yang diarsir. Nah, selanjutnya kita bisa mencari titik potong dengan cara menggunakan tools perpotongan dua objek, di mana yang pertama itu kita cari titik potong antara persamaan 1 dan sumbu x. Nah, titik A ini nilainya adalah 40,0. Selanjutnya adalah perpotongan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini akan menghasilkan B. B-nya itu ada di sini, bernilai negatif 100, 175. Selanjutnya itu perpotongan antara persamaan 2 dan sumbu Y, mana menghasilkan titik C. Titik C itu adalah 0,75. Nah, untuk karena langsung substitusikan nilainya itu ke dalam fungsi x yang di atas tadi. Nah, kita bisa langsung masukkan cara seperti ini. C ini untuk titik A, maka akan menghasilkan 280. B 875. Lakukan selanjutnya sampai semua titiknya sudah disubstitusikan. F sama dengan C. Nah, karena jadi ininya semuanya sudah didapatkan, karena pertanyaannya itu adalah titik maksimum dari dua varian rasa dodol, maka jawabannya adalah 875, karena 875 ini adalah nilai yang paling maksimum di antara dua lainnya. Nah, itu jelasan mengenai soal nomor 3. Lanjut ke soal selanjutnya. Menjelaskan soal nomor 1 dari
kelompok 5, di mana soalnya itu mengenai Candi Muara Jambi. Seorang arkeolog ingin mengukur tinggi sebuah menara di kawasan Candi Muara Jambi. Ia berdiri sejauh 30 meter dari dasar menara dan mengamati puncak dengan sudut elevasi 40 derajat. Tentukan A. Berapa ketinggian menara tersebut? B. Jika arkeolog tersebut berpindah sejauh 20 meter lebih dekat ke menara dan sudut elevasinya menjadi 68,35 derajat, hitung ulang tinggi menara dan bandingkan hasilnya. Pertama-tama itu kita membuat slider X1. X1 itu rentangnya 0 sampai 30. Selanjutnya untuk nilai A-nya itu, slider untuk A itu rentangnya dari 0 sampai 50. Selanjutnya untuk sudut itu minimalnya 0 derajat dan maksimalnya 360 derajat. Nah, ini bisa dimatikan saja. Selanjutnya kita membuat titik arkeolog di titik X1, X1-nya itu harus nilainya 20. A-nya itu nilai kita setting dulu. Selanjutnya itu kita buat titik B, di mana B itu adalah circle, point, circle, arkeolog, dan arkeolog A. Selanjutnya kita buat garis dari titik A ke titik B. Maaf, dari titik arkeolog. Selanjutnya itu kita buat rotasi dari titik B, sudut alfa, dan titik arkeolog sama dengan rotasi dan sudut B dan arkeolog. Nah, selanjutnya kita buat sudut antara sudut B ini, sudut B, titik arkeolog dan kita membuat sudut dari titik B, titik arkeolog, dan titik B aksen. Beta titik B, titik arkeolog, dan titik B aksen. Nah, jadi sudutnya itu adalah 40 derajat. Selanjutnya kita buat garis tegak lurus antara titik B dan ini B, titik B dan garis F. Itu kita taruhkan di titik B dan poin F tadi. Nah, selanjutnya kita membuat sinar garis dari titik arkeolog ini ke titik B aksen, yaitu kita kasih pandangan sinar garis itu dari arkeolog dan B aksen. Nah, selanjutnya itu kita membuat titik potong antara
garis tegak lurus H ini, garis tegak lurus H dengan pandangan yang ini. Jadi C sama dengan intersect H pandangan. Nah, jadi ini adalah titik potong dari garis tegak lurus H dan garis sinar pandangan. Titik A garis yang menghubungkan titik C dan titik B, di mana titik C dan titik B ini adalah ketinggian menara. Jadi dari hasil ini kita mendapatkan jawaban dari soal tadi, berapa ketinggian menara dan berapa ketinggian menara jika meter S kurang 20 dan alfanya itu sudutnya 68,35 itu, jadi tingginya adalah 25,2. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan gambar biar visualisasinya terkesan nyata, tambah nyata. Seperti ini. Namun karena ini latar belakang dari foto gambar candinya belum dihapus, jadi kurang bagus. Ini candinya itu dari C ke B yaitu 25,2. Lanjut ke soal berikutnya. Baik, saya akan lanjutkan untuk soal yang kelima, soal nomor 3 dari kelompok 5, di mana di sini soalnya mengenai Sungai Batanghari. Seorang peneliti lingkungan di Jambi ingin mengetahui lebar Sungai Batanghari. Hal ini agar alat pendeteksi polutan air dapat dipasang dengan optimal. Peneliti tersebut berdiri di tepi sungai, tepatnya di titik A, dengan jarak 100 kaki dari lokasi pemasangan alat di tepi seberangan sungai, yaitu titik C. Sudut pandang peneliti dari tempat berdirinya adalah 30 derajat. Hitunglah lebar Sungai Batanghari di lokasi tersebut. Baik, kita lanjutkan ke pengaplikasiannya di GeoGebra. Langkah yang pertama itu kita buat slider untuk nilai A dan sudut alfa. Ini digunakan untuk memasukkan nilai pada persamaan soal yang akan dikerjakan. Untuk A itu minimumnya itu adalah 0 dan maksimumnya adalah 100. Untuk sudut alfa minimumnya 0 derajat dan maksimumnya 360 derajat. Nah, ini bisa tidak dimunculkan pada grafik dengan ini. Kita membuat titik pusat A. Titik pusat A ini adalah 0,0. Selanjutnya kita buat titik B, di mana titik B ini adalah titik lingkaran A, A kecil, di mana untuk ininya adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya itu kita buat ruas garis F, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Selanjutnya itu kita buat rotasi dari titik B, sudut alfa dan titik A. Di sini kita pakai
B, alfa A. Nah, selanjutnya kita membuat sudut dari titik B, titik A, dan rotasi B aksen. Kini kita menggunakan beta sama dengan sudut B, A, aksen. Nah, selanjutnya kita membuat sinar garis dari titik A ke titik B aksen. Kita bahas sinar dari titik A ke titik B aksen, membuat garis tegak lurus, dari titik B ke garis F, Nah, selanjutnya kita buat titik potong menggunakan perpotongan di dua garis untuk menentukan luas sungai. Titik potong itu C, perpotongan dari garis sinar G dan garis tegak lurus H. Selanjutnya, setelah mencari titik potong, kita mencari ruas garis dari titik C ke titik A, panjang ruas garis. Nah, selanjutnya setelah mencari panjang ruas garis titik C ke A, kita mencari panjang ruas garis dari titik C ke B. CB, nah 57,74. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu adalah lebar Sungai Batanghari berapa? Jawabannya adalah 57,74. Jadi dalam visualisasi ini yang sebagai lebar Sungai Batanghari itu adalah dari titik B ke titik C. Agar terlihat lebih nyata, ini kita visualisasikan. Nah, kita bisa menambah gambarnya itu terlihat lebih nyata. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengaplikasian GeoGebra dalam soal yang telah diberikan, di mana di sini tadi saya membahas soal nomor 1, 2, dan 3 dari kelompok 3 dan soal nomor 1 dan 3 dari kelompok 5. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.